Karena pengaruh hutang ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awwaluhu hammun wa akhiruhu harbun." Hutang ini pada awalnya membuat susah, apalagi kalau tenggang waktunya sudah dekat, hutangnya besar, uang pula untuk bayar tak ada, susah nggak? Susah. Wa akhiruhu harbun, dan akhirnya perang sama yang dihutangi. Apa enggak perang? Perang lah. Di negeri kita ini aneh, kadang-kadang yang berhutang lebih sadis dibandingkan yang dihutangi. Ya, ya bahasa sederhana lah, gitu ya. Kalau ada kemudian orang datang mau nagih hutang, terkadang kita ngomong lah, bilang bapak tidak ada. Anaknya ini pula tolong, ditanya pula sama orang yang menagih hutang, mana bapak? Tadi bapak ngomong bapak tak ada. Bapaknya ada di dalam, tolong. Subhanallah. Stres, makin stres lagi, kan stres. Dibuka pelarasnya sama anak, makin stres. Itulah hutang. Makanya ada dalam riwayat yang lain, riwayat Nabi Dawud itu, awwaluhu haqqun bil laili wa akhiruhu mazallatun fin nahari. Awalnya stres di malam. Orang hutang itu malamnya nggak bisa tidur, ya, apalagi besok mau ada tagihan listrik tidak habis digelap, tak dibayar. Tagihan rumah habis pula diusir dari kos-kosan. Jadi orang hutang itu di malam hari nggak akan bisa tidur, walaupun tidur mimpinya pula ketemu kolektor. Ya Allah, sampai ke bawah mimpi gitu kan. Karena stres di malam hari. Kemudian mazallatun fin nahar, hilang pula dia di siang hari. Siang-siang hilang tak nampak. Orang hutang tak sembunyi di mana. Hilang dia, nggak nampak batang hidungnya. Dicari-cari, handphone dimatikan, nomor diblokir, rumah digembok gitu kan. Tak kemana. Itulah susahnya orang hutang, gelap semua. Makanya kita berlindung jangan sampai terlilit hutang. Seperti ini jadinya. Ini di dunia sudah susah, apalagi di akhirat, karena hutang itu mu'allaqatun. Innar rajula mu'allaqatun bidaini. Sesungguhnya orang itu terlilit dengan hutang, itu akan melilit dia sampai ke kuburan. Maknanya apa? Kalau dia meninggal punya hutang, itu kuburannya panas dan akan dingin kalau dibayarkan hutang. Jadi jangan sampai kita ini kemudian terlilit hutang. Nabi aja nggak mau nyolati orang mati kena hutang. Tapi bukan berarti kemudian tidak disolat. Disolati, tetap disolati, tapi sama orang biasa. Kalau bisa ustaz-ustaznya, kiai-kiainya, tokoh-tokohnya janganlah nyolati orang yang kena hutang. Jadi pelajaran. Karena di zaman sekarang ini kayaknya kalau tidak hutang, tidak hafal kan gitu. Harus hutang semua. Kemudian juga ghanabati daini wa qahrir rijal. Qahrir rijal ini dikuasai manusia. Ini juga bahaya. Orang kalau dikuasai manusia, hidupnya akan penuh dengan ketakutan. Diancam orang, mau dibunuh, mau dirampok, mau diambil, itu macam-macam. Orang kalau dikuasai orang itu nggak akan tenang hidup. Ataupun dengan cara tadi, terlalu banyak orang datang ngasih kebaikan, akhirnya punya hutang budi sama dia. Mau negor tak bisa, karena budi baiknya sudah banyak sekali. Makanya kenapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ketika ditanya tentang makna zuhud, apa Sufyan Ats-Tsauri? Kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud adalah la malaka biyadik. Letakkan hartamu cukup di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Sehingga apabila harta datang, cukuplah di tangan. Apabila pergi harta, cukup pergi dari tangan. Sehingga datang harta tidak terlampau bahagia, pergi pun tidak terlampau sedih. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian ada orang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya Imam, sedikit-sedikit kau perintahkan kami untuk zuhud, sementara kau kaya.
Disangkanya orang zuhud harus miskin mungkin sama dia. Jadi kalau belum dikatakan zuhud itu kalau tidak compang camping, nggak jabri gitu, makannya nggak nasi kering, itu belum zuhud. Bukan, zuhud itu tidak mesti miskin, kaya pun bisa zuhud. Asal jangan meletakkan kekayaan di hati, cukup di tangan saja. Datang mampir ke tangan, pergi hilang dari tangan, itu saja. Kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya seperti itu, apa kata dia? Kenapa aku mesti kaya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, likai la atamannaru 'alal qulub, supaya aku bisa ngomong bebas sama penguasa. Aku tidak menjilat penguasa. Aku bisa katakan yang hak-hak, yang batil-batil. Tidak ada yang mau mengatur aku, tidak ada yang menguasai aku. Merdeka. Jadi qahrul rijal itu menghilangkan kemerdekaan diri. Karena dikuasai orang. Setiap Agustusan merdeka, tapi dikuasai orang. Berarti Anda sih masih dijajah sebenarnya. Makanya yang ke-7 dan ke-8 kita pun berlindung, jangan sampai dipengaruhi hutang dan jangan pula dipengaruhi manusia. Inilah 8 pegangan hidup itu. Pertama, tidak boleh stres, ya kan? Tidak boleh nggak boleh susah, senang. Minta kepada Allah supaya kita senang. Yang kedua, jangan sedih. Minta kepada Allah agar kesedihan itu dihilangkan. Makanya pentingnya kita sabar, supaya jangan berlarut dengan kesedihan itu. Sabar itu kan menghilangkan kesedihan. Kalau orang tidak sabar, sedih terus. Kemudian juga jangan sampai kita malas, harus semangat. Kemudian jangan sampai kita lemah, harus kuat. Kemudian jangan sampai kita wal azri wal kasal minal jubni. Jubn itu artinya pengecut, artinya harus berat. Kemudian bakhli, jangan sampai kita bakhil, harus dermawan. Dan yang terakhir, jangan sampai kemudian kita dikuasai hutang. Kalau bisa utangi kita ini. Dan jangan sampai dikuasai manusia. Kalau bisa kita kuasai manusia. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan salaf bukan ahli sunnah karena tidak mengerjakan, tidak kunut subuh, tidak maulutan, tidak mendoakan orang meninggal, tidak ada haul-haul, melarang ziarah kubur, suka mengkafirkan. Kunut subuh itu masalah fikih. Jangan terlalu keras dalam kunut subuh itu. Masalah sahih dan tidaknya hadis. Bagi yang mensahihkan kunut dia, bagi yang melemahkan tak kunut. Imam Syafi'i mensahihkan hadis kunut, makanya dia kunut. Imam Ahmad melemahkan hadis kunut, makanya tak kunut. Ini masalah luas. Bahkan Imam Ahmad yang tidak kunut, dia tidak kunut. Kemudian ditanya, ya Imam, bagaimana kalau seandainya posisi kamu di makmum, sementara imamnya kunut? Apakah mengangkat tangan dan mengaminkan? Kata Imam Ahmad, angkat tanganmu, aminkan kunutnya. Walaupun kita ini tidak berkeyakinan kunut, tapi imamnya kunut, tetap angkat tangan, tetap aminkan, kata Imam. Kenapa? Kemudian dia berdalil dengan umuman hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda yang tidak kunut berimam pula kepada yang, kalau Anda kunut berimam kepada yang tidak kunut, ikut imam. Ini mah enggak, subuh kok enggak kunut, sholat lagi di rumah, enggak sah. Adapun mauludan, mungkin merayakan Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi, ikhwati fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Keumuman orang itu kan mereka
berpikir bahwa ini tanda cinta kita kepada Nabi. Jadi perlu dirayakan. Padahal cinta kepada Nabi itu tidak mesti seperti itu. Bersalawat setiap hari itu tanda cinta kita kepada Nabi. Mengikuti sunnah itu tanda kita cinta kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ada memang sebagian ulama membolehkan maulid itu. Maksudnya maulid yang dibolehkan itu ketika acara itu hanya dibacakan biografi Nabi saja, nggak lebih dari itu. Datang ke masjid, cerita sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Nggak ada acara itu. Ada sebagian membolehkan seperti itu. Jadi datang itu hanya sekedar mendengarkan ceramah, menyegarkan ingatan bagaimana Nabi lahir sampai dia wafat. Tapi ada juga yang tidak membolehkan sampai seperti itu, tidak bolehkan karena ini dalam bentuk ritual, harus ada contoh. Sementara Rasul mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contohnya, ditolak. Jelas hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Tetapi sekarang ini hatta yang membolehkan sendiri, yang hanya sekedar dibolehkan oleh sebagai ulama itu hanya sekedar membacakan biografi saja maksudnya. Tapi kenyataan di lapangan tidak. Saya pernah berdakwah di desa itu, subhanallah, sampai dibuat acara macam-macam. Setiap satu rumah itu harus bawa apa? Bawa isinya itu kalau mau ditaksir itu mungkin 2 juta makanan yang ditaruh di nampan gitu. Nanti sampai di masjid tukar-tukaran dengan kawan. Apa semula dia 2 juta modalnya, dapat pula yang 500. Dapat berumur. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya ikut saja yang diperintahkan, itu selesai. Kemudian tidak mendoakan orang meninggal. Gimana tidak mendoakan orang meninggal? Ini perintah Allah, mendoakan orang meninggal itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita doakan, tapi dengan cara yang jelas, ada perintah. Adapun tidak haul kenapa atas. Kemudian barang-barang ziarah kubur tidak ada. Mana ada larang ziarah kubur itu sunnah hukum. Yang tidak boleh itu minta di kuburan. Makanya Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir, kata Allah. Kalau engkau berdoa mereka tidak akan dengar. Kalau mereka dengar tidak akan berijabah. Dan pada hari kiamat mereka saling bertengkar antara orang yang menyembah dan yang disembah. Coba kalau seandainya kita datang ke sesembahan selain daripada Allah, ke batu, ke pohon, kita doa, kira-kira batu pohon itu mendengarkan? Gak akan dengar. Mungkin gak batu itu mengijabah? Gak akan mungkin. Mungkin gak pohon yang dipahat jadi berhala itu mengabulkan? Gak akan mungkin, mustahil. Mereka gak dengar batu dengan pohon itu. Oke lah mereka mendengar. Boleh jadi mungkin minta kepada jin ataupun kepada yang ada dalam kuburan gitu. Mastajab lahum, mereka tidak akan mengijabah. Kalau yang dalam kuburan itu orang jahat, mereka sedang sibuk di atas kubur. Mana sibuk mendengar ocehan yang di atas kubur? Kalau dia orang baik, masuk pula ke nikmat kubur. Dia sedang mendapatkan kenikmatan surga. Dia tidak akan menggubris orang yang di atas. Ngapain pula orang mukmin kalau meninggal itu istirahat dari kepenatan hidup? Sudah meninggal, mau dipenat-penatkan lagi sama orang yang justru orang itu sudah istirahat, sudah senang, tak mungkin pula direken orang di atas itu. Jadinya yang tidak dibolehkan datang ke kuburan itu minta-minta. Kalau berdoa itu yang dianjurkan. Rasulullah berdoa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kan doa keselamatan, itu doa mendoakan orang yang dikubur. Kemudian suka mengkafir-kafirkan di kelompok Khawarij. Orang yang mengkafir-kafirkan, kita hanya mengkafirkan yang dikafirkan Allah saja. Kalau Allah katakan Nasrani
Nasrani kafir, masa kita katakan bukan itu non muslim kafir gitu. Karena Allah yang mengkafirkan. Oh, kata Quran mengatakan Yahudi kafir, ya kita kafirkan. Kita ini kalau mengkafirkan cukup terbatas yang dikafirkan Allah saja. Kalau Allah tidak mengkafirkan, jangan pula coba-coba kita kafirkan. Enggak boleh. Itu namanya khawarij. Mengkafirkan di luar kelompok. Wallahu a'lam. Adapun dakwah salaf, salaf itu artinya generasi terbaik. Rasul mengatakan kepada Fatimah sebelum wafatnya. Apa kata Rasulullah? Fa'anna ni'mas salafi ana laki, kata Rasulullah. Sebaik-baik pendahulu saya untuk kamu, hai Fatimah. Jadi mengatakan salaf itu Nabi kepada Fatimah. Itulah salaf kita, Nabi kita. Kan kita kan disuruh beragama sesuai dengan salaf, maksudnya sesuai dengan Nabi, ya kan gitu. Mau sesuai dengan mana lagi kalau kita mau beribadah? Baru setelah itu dengan manusia terbaik setelah Nabi. Wajar kita mengikuti para sahabat karena sahabat yang melihat Nabi, sahabat hidup di zaman Nabi, mereka belajar sama Nabi. Tidak ada satupun ayat yang turun mereka tahu di mana turunnya, untuk apa turunnya, kepada siapa turunnya, sebab apa dia diturunkan. Jadi mereka paling paham dengan itu. Makanya wajar kita ikut mereka itu, karena mereka yang paling paham dengan agama itu. Sebab kalau seandainya kita tidak mengikuti agama mereka, mau mengikuti agama siapa lagi? Tuh agama itu datang dari Nabi, dipahami oleh para sahabat Nabi. Ya. Kalau kita baca hadis pun hari ini, saya tadi baca hadis tadi, lah hadis ini sampai kepada kita lewat siapa? Kan lewat sahabat dulu, baru tabi sampai kepada kita. Makanya pentingnya kita ketika beragama itu harus betul-betul ke sumbernya. Insya Allah itu lebih selamat. Wallahu a'lam.